jujur pengen duwe bojo dalang. Nggih lek ndelok napa budhe kalian jenengan iku lho. Kula niku remen napa Pak Yo kali Bu Desi gitu langgeng terus Kak Mangko kali Bu Dwi langgeng ngoten lho Pak. Sik tahu sampe. Dalang terus mari ngono sing nyinderi bojone dhewe nendah ayeme ngoten lho Pak. Cita-cita. Oh cita-cita ngopo kok milih bojo dalang ngopo? Selain pengen tampil bareng sama kan ini nek tirose mamah iki malah mboten angsal lho Pak bojo dalang iki. Jarine anu Pak, lek bojo dalang iki apa bojone akeh ngono Pak. Tapi mboten lho nggih. Oh tidak, lho tidak semua. Siap itu oknum ngono lho. Berarti ora kabeh bojone akeh ngono. Pak Kangko ya siji ning kene siji ning kono. Buyane ngono kuwi. Pak Cahyo ku tadi ya satu. Nggih, sendal mawon. Wong bapakmu ya dalang ya. Nggih, sendal iki. Lah ya ya wis muga-muga pengen dadi bojo dalang ya kuat tenan mintane dadi bojo dalang. Lah boten apa Pak? Iya dalang iki public figure. Public figure. Lah kula nggih public figure. Ya bener. Nek padha-padha kondange engko gawat lho bahaya. Lah ten apa? Ya kudu saling percaya. Saling percaya. Nek wis nganggo dasar saling percaya dipenuhi dengan kasih sayang insyaallah nyambut gawe kena. Nggih. Betul mau ora ngerti karo Bedui to. Mangkat ke omah numpak mobil bareng. Nggih. Tekan kene mau bareng. Berarti mboten sareng rombongan ten Ora. Munggah panggung bareng. Sesuk mulai bareng. Tekan omah lho mapan turu bareng. Tangi turu lho. Belas gak enek sego. Tenan iki. Ora masalah. Wong nggih capek. Capek no. Yo GoFood no saya. Beli no. Dalam kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Om Dres CMKM. Sudah 3 atau 4 hari ini saya tidak upload video teman-teman. Melihat video tadi itu adalah sebuah video dengan materi Niken Salindri tetap pengen bojo dalang, walaupun namanya mungkin tidak menyetujui karena pengalamannya. Video semacam ini bisa sungguhan, bisa hanya entertainment belaka teman-teman, karena untuk menciptakan satu pentas yang menarik itu juga perlu pemikiran ya, perlu imajinasi apa kira-kira yang perlu saya sampaikan. Tetapi ya seperti itu. Jadi bojo dalang itu sebenarnya Niken Salindri itu pengen ya, tetap pengen, itu yang disampaikan dalam panggung sandiwara loh ya. Tetapi sebenarnya mamanya mengharapkan jangan, karena katanya bojo dalang itu istrinya banyak. Dan Pak Kangko menyatakan bahwa public figure memang seperti itu, tapi tidak semua dalang itu adalah oknum. Sebenarnya teman-teman kalau memang berpendapat begitu itu sebenarnya tidak dalang saja. Jadi suaminya sinden juga berat, karena public figure itu pasti ada yang menyorot, banyak yang menggoda gitu loh, banyak yang pengen dekat, akhirnya kan harus saling percaya seperti itu ya. Seperti itu teman-teman yang terjadi, jangan dipercaya, itu bisa saja curahan hati Niken Salindri betul-betul, karena di dalam salah satu channel judulnya seperti ini ya. Tetapi bisa iya curahan hati, atau bisa hanya entertainment saja, atau bisa iya sebenarnya Niken Salindri rindu terhadap seseorang yang pernah mengisi di hatinya, seperti itu ya. Kalau saya sebagai konten kreator memandang bahwa memang Niken Salindri itu bakat, jadi mempunyai pilihan materi yang tentunya itu menarik. Kalau sudah dalang pasti dihubung-hubungkan dengan dalang yang dulu pernah singgah di hati. Akhirnya ternyata bahwa Agni yang suatu hari tampil bersama itu masih banyak yang menunggu, seperti komentar ini. Ini komentar dari Mbak Indang Wahyudi. Mbak Indang Wahyudi ini selalu hadir di channel saya, baik channel yang satu maupun channel yang dua. Dan tentunya apapun yang dikomentarkan kepada channel saya terima kasih ya.
ada yang sifatnya mengapresiasi dan mengkritik pada saya, tentunya itu tetap saya ucapkan terima kasih, itu masih dalam bentuk empati ya. Ini komentarnya seperti ini, saya bacakan teman-teman. Bila Agni pentas bersama, Mendah Neo penggemar kedua bahagia dan bahagia itulah yang paling dinanti dan sangat-sangat diharapkan bagi fan Mas Akbar dan Mbak Niken. Nggak bisa ngebayangkan. Seperti itu dari Mbak Indang Wayudi. Kemudian seperti apa yang perlu saya sampaikan baik dari video depan tadi maupun dari komentar Mbak Indang Wayudi ini, ikuti terus teman-teman biar tidak salah paham ya. Jadi dari komentar Mbak Indang Wayudi tadi, betapa senangnya, betapa bahagianya kalau Agni bisa pentas bersama. Kemudian benarkah seperti itu? Mari kita belajar menganalisa ya, menggunakan semacam namanya diagram Venn. Kalau teman-teman dulu dikala sudah mulai ada pelajaran matematika itu SMP sampai SMA itu ada namanya pelajaran tentang diagram Venn. Diagram Venn itu diagram yang bisa menyajikan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ya. Jadi teori kemungkinan seperti itu. Contohnya seperti ini. Jadi sebelum dan setelah bercinta semua menyukai Agni. Jadi perjalanan dari kecil pentas bersama itu semakin lambat laun semakin banyak yang suka ya. Banyak yang suka, banyak penggemarnya, sampai sebelum itu artinya gini, sudah ada tanda-tanda bahwa anak berdua itu saling suka. Dengan adanya tanda-tanda saling suka ini semakin luar biasa penggemarnya ya, karena di situ terjadi drama-drama percintaan, bukan panggung sandiwara tapi itu panggung sungguhan. Jadi bercinta sungguhan seperti itu. Kemudian terjadilah betul-betul bahwa cinta yang sebenarnya, semakin banyak yang suka. Gambarnya seperti ini ya, ini sampai cinta itu banyak yang suka. Kemudian teman-teman setelah ternyata bercinta 3 bulan, akhirnya karena sesuatu hal bahwa cinta itu tidak bisa dilanjutkan, yaitu terjadi pada sekitar bulan Februari 2024. Sekarang sudah 1 tahun lebih ya. Akhirnya yang suka Agni ini menjadi situasinya seperti ini. Kita lihat ya. Ini teman-teman, jadi saya gambarkan seperti ini. Sebenarnya saya mau menggambar bulat ya, tapi sulit ya. Yang hijau itu suka N, yang suka N berarti ya. N itu Niken Salindri. Kemudian yang oranye atau jingga ya, itu suka A, maksudnya Akbar Salam. Kemudian yang tengah itu suka semuanya, irisan ya. Akhirnya seperti itu. Nanti bila terjadi Niken pentas bersama, ada kemungkinan yang suka N, saya bayangin hijau sebanyak itu, yang suka A, yang jingga itu. Kemudian ada irisan, yang suka semuanya adalah berwarna coklat ya. Kenapa yang suka semuanya hanya sedikit? Ini kemungkinan teman-teman, ini diagram ya. Jadi dulu dikala senang semua karena adanya putus cinta, terus kemudian adanya banyaknya komentar-komentar yang saling membuli ya, non empati. Akhirnya bergeser, ada yang minggir jadi fansnya A, ada yang minggir jadi fansnya N ya. Akhirnya seperti ini jadinya kira-kira ya. Tentang besar kecilnya irisan itu hanya gambar kira-kira teman-teman. Bisa saja yang suka lebih besar ya, yang suka semuanya ya. Jadi saya ulangi kenapa dalam gambar itu yang suka kira-kira seperti itu, karena
mengeliminir diri, ya, akhirnya berbelah ya, terbelah menjadi ada yang suka A, ada yang suka N. Kemudian bisa saja terjadi seperti ini, misalnya ada perubahan sikap daripada netizen. Misalnya netizen ada perubahan sikap, misalnya pentas bersama gambarnya berubah menjadi seperti ini. Ya, gambarnya bisa seperti ini teman-teman. Bedanya dengan tadi apa? Jadi gambar yang suka semuanya bisa menjadi lebih banyak ya. Tetapi tetap akan tereliminasi, ada yang tetap suka N, tetap ada yang suka A, tapi yang suka semuanya menjadi seperti ini. Kenapa bisa menjadi seperti ini? Satu, yaitu misalnya pendapat-pendapat yang tidak membuli ya, bisa unempati, yang kurang empati itu menjadi berkurang. Jadi banyak pendapat yang saling menyadari bahwa ya ini memang hiburan ya. Kemudian si artis sendiri melontarkan bahasa-bahasa yang kurang dikendaki itu dikurangi. Misalnya si N misalnya kalau ditanya tentang, ada yang bertanya dengan menanyakan Mas Akbar misalnya, mengatakan aku sekarang sudah tidak suka apa itu dan lain sebagainya, yang pernah ya, itu dikurangi. Sebenarnya perkataan seperti itu dengan anak usia seperti itu biasa. Jadi kan dulu kalau lagi ada masalah dengan cintanya, kalau ditanya dengan temannya, gimana kamu masih senang? Saya tidak suka apa itu, apa kecil, itu kan biasa sebenarnya ya. Jadi kalau saya memandang sebenarnya apa yang dilontarkan dari N itu, menurut saya ada beberapa yang dilontarkan dikala ditanya tentang A, itu saya menanggapi biasa, karena itu adalah anak-anak usia seperti itu. Siapapun yang sekarang sudah dewasa pasti akan mengalami seperti itu. Tetapi mungkin N tidak sadar bahwa dia ada public figure. Jadi apa yang dikatakan itu dikira sebenarnya. Akhirnya dari fan-nya ya itu mengatakan biasa saja, dari yang bukan fan-nya itu mengatakan bahwa itu sesuatu lontaran perkataan yang kurang menyenangkan. Sebaliknya dari A karena sudah dewasa, sudah lulus sarjana, tentunya yang saya amati bila ada mengatakan N, tersenyum saja ya, digojloki tentang N, kamu itu ndak laku sekarang, mau di orang tuanya belum setuju, itu tersenyum saja. Dan kadang-kadang hanya ngeles, atau kalau dari pihak si dagelan itu ingin melanjutkan berlebihan, akhirnya dialihkan. Itu dua seniman ini beda, karena satu memang masih SMA, satunya sudah sarjana. Tentunya cara mengantisipasi jika ada lontaran kata-kata yang menunjukkan mantan kekasihnya itu berbeda ya. Dan sebenarnya itu akhirnya itu mestinya harus dikurangi ya, akhirnya menjadi seperti ini. Kemudian mungkin sudah atau belumnya pendapat-pendapat yang unempati itu dikurangi ya, mungkin menjadi tidak ada, semua menjadi menyadari, karena kan semua tidak paham sebenarnya kan begitu. Akhirnya suka semua menjadi lebih banyak. Apakah yang suka N dan suka A tetap ada? Tetap tidak bisa. Jadi itu tetap masih tetap ada, hanya mungkin tidak dilontarkan dalam hanya tidak dilontarkan di dalam satu pendapat atau komentar, hanya di batin saja. Katakanlah kalau memang ada pentas itu tidak suka, ya mungkin di skip atau ya di batin saja. Seperti itu teman-teman. Kemudian teman-teman resume dari video saya dari awal, ketika Niken masih ingin menjadi istri dalang, itu ada dua, memang betul, atau dua hanya itu sandiwara saja, dan itu menganggap bahwa tentang Agni itu masih laku dijual ya. Jadi mengatakan Agni itu masih mempunyai daya tarik, penonton masih ingin mendengarkan, seperti itu. Jadi tetap ada dua ya, satu memang betul masih merindukan kekasih yang pernah singgah di hatinya, yang kedua hanya semata-mata panggung sandiwara saja, karena perform seperti itu masih laku dijual dan dinanti para penonton.
Kemudian dikala suatu saat nanti pentas masih banyak yang suka atau tidak, seperti diagram pen tadi, pentas pertama tentunya yang suka irisannya lebih kecil ya, irisannya lebih kecil karena sementara ini kan penggemar terbelah ya. Kemudian penggemarnya nanti bisa semakin besar kalau dari si artis sendiri hati-hati dalam melontarkan statementnya di panggung ya, tidak menimbulkan ketidaksukaan baik si N maupun A. Kemudian para penonton netizen yang unsimpati, yang artinya sering pembulian yang luar biasa, itu semakin berkurang, berarti yang suka akan semakin banyak lagi. Tetapi kalau bisa seperti dulu lagi, menurut saya itu ya mungkin bisa, mungkin tidak, tapi kemungkinannya tetap ada yang sudah tereliminasi, ada yang tetap suka A, ada yang tetap suka N, karena dalam 1 tahun lebih ini terjadi hal seperti itu, tidak pentas lama, kemudian pendapat yang berbeda-beda. Tentunya kita sebagai penggemar seni budaya, apapun nanti yang terjadi, si N dan A ini tetap bisa menghibur penonton ya, dalam situasi apapun ya. Kita tidak bisa mengatakan nanti bercinta lagi, kita tidak bisa mengatakan sudah tidak bercinta lagi. Apapun kita melihat dari kacamata seniman yang dulu pernah memberikan warna di belantika seni tradisi, seni rakyat ya, yang sekarang ternyata masih banyak yang menanti di kolom-kolom komentar ya. Yang menanti itu ya pokoknya apapun tetap masih ingin nih. Kemudian kalau yang terbelah tentunya punya alasan masing-masing. Demikian teman-teman ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Mohon maaf kalau ada salah saya memaparkan dalam video ini.